Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izinkan perkenalkan, nama saya Ahmad Isan Kamal dengan NIM akhir 079. Dan nama saya Zaki Agil Prasetyo dengan NIM akhir 089. Dan saya Syam Devin Nugroho dengan NIM akhir 116. Saya Dimas Nabil Rizal Adianta dengan NIM akhir 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mewawancara salah satu pedagang UMKM yang berada di belakang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya mohon maaf Pak, siapa namanya? Muhammad Jambudi. Jambudi ya? Ya. Mungkin saya ingin bertanya-tanya bagaimana sih awal mula merintisnya usaha Bapak ini? Ya, awal mula saya dulu merantau ke Sumatera. Baik. Terus kemudian di sana saya 2 tahun, setelah itu saya pulang terlalu jauh kan. Akhirnya saya mencoba untuk berusaha di Jogja. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sejak tahun 2002 sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan. Ya mungkin liku-liku tuh ada, perjuangannya tuh ya jatuh bangun itu biasa ya kan. Baik, mungkin dari 2002 sampai sekarang mungkin Bapak mempunyai bisnis lain atau hanya sekedar di bisnis molen saja Pak? Kalau saya istiqomah ya di molen saja ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini kan Bapak kan menjual molen. Ya. Mungkin dari keunggulan molen tersebut atau dari ciri khasnya manis kah atau apa seperti apa, mungkin Bapak bisa jelaskan? Kalau keunggulan molen itu memang unik ya. Di samping bahan-bahannya itu memang bahan-bahan yang super ya, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Dan saya juga, ini pengalaman saya pernah dikejar-kejar sama tim BPOM. Okay, sampai 3 kali saya itu. Sampai 3 kali itu hanya satu ya yang memberi respon saya itu cuma satu. Yang 2 cuma diam-diam saja. Itu responnya apa? Saya tuh mendapat nilai 16 bintang. Padahal nilai ada yang sampai 100, ada yang 500, ada yang 1000. Semakin tinggi nilai itu semakin nggak bagus, semakin negatif ya, berbahaya. Ini udah 16 bintang itu sudah saya alhamdulillah. Jadi saya tuh kaget kok nggak ada berita apa ini bagus apa enggak. Ternyata nilainya alhamdulillah sip. Baik, Pak. Ya, siapa target pasar utama Bapak dan bagaimana Bapak menjangkau atau mencari perhatian mereka? Mula-mula saya jualan itu memang keliling ya. Saya dulu tuh keliling dari sekolah ke sekolah, ya ketemu dengan orang-orang ya begitulah. Orang-orang akhirnya setelah saya kan dulu mangkal di altar ya. Setiap minggu pagi itu saya di sana, terus kemudian saya ditutup, saya bingung. Kalau saya pernah keliling-keliling juga ke kampung-kampung, ternyata nggak ada nilainya yang bagus. Akhirnya saya mencoba lah untuk asal di sini aja, siapa tahu ada orang yang lewat. Akhirnya alhamdulillah 1, 2, 3 telaten itu alhamdulillah ada dan bahkan pelanggan-pelanggan saya yang dari jauh-jauh juga ke sini sendiri. Lama-lama tahu ke sini. Kali ini apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama menjalankan usaha ini dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan terbesar tuh apa ya? Ya mungkin hujan. Terus ya perjalanan kadang-kadang tempatnya sudah dipenuhi orang, kadang-kadang sampai diusir-usir orang itu biasa, itu tantangan ya menurut saya. Terus saya bertahan ya pokoknya ikuti aja jalannya. Yang penting saya bisa jualan, di mana agak jauh nggak apa-apa, yang penting saya bisa jualan, bisa kerja. Akan melanjutkan pertanyaan buat Bapaknya. Ya. Mungkin bagaimana proses produksi atau penyediaan makanan Bapak? Apakah ada tahapan khusus yang membuat produknya untuk produk? Kalau untuk membuat bahan produknya itu memang spesial ya. Saya tuh ada dulu memang saya belajar itu dari awal tuh mencoba-coba. Tapi sekarang sudah menemukan poinnya. Poinnya sudah ya yang terbaik dan kalau bisa tuh lebih bagus, lebih enak dan lebih berkualitas. Itu harapan. Bagaimana Bapak mengelola keuangan usaha ini mulai dari modal hingga keuntungan? Kira-kira dari penjualan per hari bisa mendapatkan keuntungan berapa? Kalau masalah keuangan saya nggak pernah minta ya, karena sekarang awalnya sudah mulai banyak yang datang ya, karena itu kan orang-orang yang sudah jauh-jauh sudah melihat di TV itu saya di
Agak bisa ayat ada tetangga. Makes it hard